Hai guys. Cepet banget habis kamu punya ujian. And watch the planets turn. Maybe I will someday. Kok lampunya nggak ada? Like sumpah nggak banget sih ini. Mbak kalau matiin boleh gak? Hold me until someone sends Avatar. Sumpah aku gak ngerti kayak kenapa dia kayak gini. Kayak kameranya jelek sumpah. Tuh, gak bagus. Begitu gini aja. Kenapa ya struggle kita tuh selalu tentang lampu? Mantu suaranya iya. Oh iya bener-bener. Aku kan lagi cek muka aku dulu tadi di sini. Coba ya apa layar aku yang jelek. Jadi sumpah kenapa sih di sini kayak nggak kuning, tapi kalau misalnya aku lihat hasilnya itu tuh kuning banget, kuningnya tuh kuning banget. Bingung gak sih? Udah terserah, it's okay lah. Kan sedih nggak aku udah nggak pakai poni? Ada yang sedih nggak aku udah nggak pakai poni? OMG nggak pakai poni? Udah nggak? Like selamanya. Ini nggak prank, tapi kayak selamanya nggak pakai poni. Suka gak pakai poni? Suka. Akhirnya gak ponian. Itu pro kontra ya menurut aku. Ada yang kayak suka aku gak pakai poni, ada yang kayak kenapa sih kamu ponian? Ada juga yang kayak kamu lucu banget pakai poni. Jadi kayak ini bener-bener pro kontra banget. Sumpah guys, mati lampunya. Yaudah kita kayak gini aja ya. Maybe I will someday let this go forever. Kenapa mbak? Pada gelap-gelap banget ya soalnya. Kenapa ya? Ini live baca tarot kak ya. Terlalu horor ya udah nggak apa-apa, it's okay. Dark mode nih iya, kayak penusun. Ini jujur terlalu gelap sih, tapi lampu aku itu lagi mati guys btw, jadi kita nggak bisa nih. Sumpah dia lagi dicas, tapi lagi dicas gak bangun. Terus itu dia bilang sama dia. Siapa? Ya udah. Thank you Kak Bim. Yang kelihatan cuma kacamata doang, ya udah jangan pakai kacamata. Hold me until someone sends me a sign.
Biar kelihatan mukanya kalau dari dekat ya udah apa deket aja. Kalau gini begitu gini. Maybe I will someday let this go forever. HP ku terang banget. Aku tuh pengen lihat muka aku, sumpah. Iya gelap banget ya. Udah nyalain. Enggak mbak. Aku cuma pengen lihat doang. Sumpah gelap banget. Ini nggak seperti yang ada di HP ku, sumpah. Yang sini kayak mati lampu beneran. Real or fake? Sabar, ini lagi dicas soalnya kemarin. Tuh. Yaudah kita warna yang normal aja. Warna neutral. Apa ini kuning? Kalian kalau sering nonton aku berarti kalian udah hafal ya, kayak mood yang ada. Ini neutral apa kuning sih? Ini neutral. Berarti kalian udah hafal dong sama Spinning into space and watch the planets turn. Lari enggak hari ini nggak bisa. Pokoknya dari kemarin aku bener-bener sibuk. Kemarin aku nggak live kan, aku sibuk banget kemarin. Aku family time. Tapi family time-nya bukan kayak jalan-jalan gitu, bukan. Ada sesi ramal masa depan. Ada banget. Iya, streak live-nya putus kemarin. It's okay. Apa aku harus pakai ini aja? Ini kacamata Dream BTW. Diam ah. Kamu tuh kalau makan cendek tuh dikunyah, Jem, jangan ditelan. Apa yang belum habis kamu udah habis? Lari pakai itu. Sumpah ya, kemarin tuh aku kan waktu itu pokoknya aku pernah ke suatu pasar nih. Ini pasarnya terkenal banget di Indo, kayak dia tuh pasar di Jakarta Pusat. Terus dia pusat kota gitu. Tapi bukan dia salah satu pasar yang ada thriftnya juga. Pokoknya di depannya tuh dia ada kayak jalan gitu kan. Terus ada tukang kacamata. Sumpah, ada tukang kacamata. Terus kata abang aku gini, kita lihat kacamata yuk. Jadi tau gak sih tukang kacamata yang kayak di pinggir jalan gitu, yang di pinggir jalan gitu, bukan di toko tapi like dia di pinggir jalan, di entrance gate-nya gitu. Dan itu di luar, itu outdoor, bukan yang kayak dia sewa toko atau apa. Mungkin dia sewa lapak di situ. Abis itu aku beli abang aku bilang kita lihat kacamata yuk. Kan expect kalian berapa coba kacamata di situ? Menurut kalian kayak buat di situ kacamata yang cocok berapa harganya? 10.000, 20.000, 35.000, ya kan? Terus adalah abang aku, dia lihat satu kacamata yang kayak oh ya ini bagus nih buat ditaruh di mobil aja. Jadi kalau misalnya lagi silau kita bisa pakai kacamata hitam buat stay dia di mobil aja. Terus expect abang aku harganya 50.000 karena kacamata itu udah biasa, maksudnya modelnya biasa banget aja. Tapi emang kualitinya bagus sih, dia kayak agak berat gitu. Tapi untuk di pinggir jalan dan di pasar expect kita jujur 50.000. Terus pas ditanya ini harganya berapa, terus dia bilang berapa? 180.000. 180.000 itu di toko kacamata yang aku biasa beli. Itu oke lah. Atau kalian beli kacamata kayak gini, kacamata minus ini oke lah. Itu kalau 180.000 ya udah worth it gitu. Like ini nggak ada mereknya BTW.
180.000 guys. 20.000 lagi kalian bisa nonton teater sumpah. 180.000. Nah terus itu kan kayak abang-abang gitu kan. Akhirnya stop, kalau lagi cerita, akhirnya kita kayak oh yaudah nggak apa-apa, cuma nanya doang. Terus abangnya nanya kayak emang maunya berapa, enggak, dia ngomong ya udah 125 deh gitu. Terus kayak oh enggak deh, nggak apa-apa, nggak jadi gitu. Karena kita niatnya tuh bukan emang kayak mau serius, bukan gimana ya, niatnya tuh kita kayak mau beli tapi dengan sesuai ekspektasi kita Ya. Terus abang aku bilang oh enggak, tadi kirain harganya 50.000. Terus dia bilang Mau ke atas apa di sini kakak? aku lagi live Kamu mau di atas apa di sini? di sini, tolong buatin, thank you. Abis itu aku bilang kan kayak iya kirain tadi 50 bang gitu kan. Terus abangnya diem. Ya udah dong kita pergi, maksudnya kita bukan kayak pura-pura ngambek terus mau pergi. Terus enggak, abangnya bilang apa, ya udah sini 50. Berarti kan harga aslinya berapa coba? Terus dia jual ke aku kayak 180.000. So kayak hah, dibolehin. Aku kagetnya itu bukan karena harga 50.000, aku kagetnya karena dibolehin. Kayak berarti harga aslinya berapa coba? Dan di situ ada kacamata lari, dan kacamata larinya ini tuh warna pink. Aku udah pengen kan, terus aku tanya ini kalau yang ini harganya berapa? Ini harganya dia bilang 175. Terus aku kayak ya udah deh nggak usah, karena kan aku nggak butuh banget gitu. Maksud kalau tahu 50.000 tadi gue beli itu juga bang, sumpah. Itu bukan setengah harga lagi loh. Iya like 180.000 ke 50.000. Kayaknya itu kalau misalnya aku tawar 35 dia juga kasih deh. Aku udah mikir kayak udah kacamata lari aku bisa beli di online, di TikTok Shop atau di toko oranye, toko hijau gitu. Tapi dengan kayak dia bilang 180 terus bisa ditawar 50, itu kalau kacamata itu kacamata lari, terus di sini tuh ada pinknya gitu, terus bagus. Terus kayak, dan itu pinknya tuh baby pink yang kayak pinknya aku suka. Itu kalau misalnya dia bilang kayak yang ini juga 50, aku beli sumpah. You are only exception. Kacamataku mana ya yang itu? Yang leopard. Apa gak gelap banget itu penglihatanmu? Enggak sih jujur. Barang thrift apa barang baru? Aku nggak tahu sih, tapi aku ada satu cerita buat kalian yang suka banget nge-thrift. Putar lagu lah, dulu. Buat kalian yang suka nge-thrift. Jadi beberapa keluarga. Jadi aku nggak tahu ya ini tuh namanya apa, tapi aku dari kecil tuh kayak mainnya di pasar Senen sumpah. Kayak misalnya orang childhoodnya di mana nih, masa-masa di mall di mana? Iya, aku juga kadang ada pasti mau masa kecil. Tapi pasar Senen itu bener-bener my Sabtu Minggu, enggak sih, my hari Minggu. Jadi kalian ada juga gak sih yang kayak, atau mungkin nanti ini lewat di TikTok, terus kayak ada orang yang emang dari kecil dia sepasar Senen itu. Jadi kenapa aku bisa sepasar Senen itu? Aku udah menemani pasar Senen 2 kali atau 3 kali kebakaran pasar Senen itu, kayak aku ngalamin sumpah. Mungkin bukan aku ada di situ ya, tapi pasar Senen tuh tempat aku ketemu keluargaku. Jadi menemani pasar Senen di hari Minggu enggak, cuma jadi cerita kayak gini. Jadi di pasar Senen itu thank you Kak Parere, apa itu gift panjat baru ya. Jadi di pasar Senen itu banyak banget orang Batak dulu banyak banget. Kayak semua orang yang rumahnya mau aku kunjungi pasti papiku bilang kayak kita ke toko dia aja, dia punya toko di sini.
Dan dulu apa sih thrift yang sekarang kalian bilang itu, aku tuh kenalnya dulu namanya Monja guys. Jadi dulu itu namanya Monja. Terus aku inget banget kalau misalnya kita marganya sama-sama dia, kita kayak dikasih bonus sumpah. Jadi sekarang waktu itu pernah member-member JKT kayak pengen kan lagi ngetrend thrift gitu kan. Terus aku bilang ada waktu itu aku tour sama Kak Gita sama Oniel. Enggak deh. Pokoknya ada Mute yang aku ingat tuh ada Mute, ada Kak Eli. Kita diturin sama mbakku karena mbakku kan ya dari lama kan sama aku. Bener-bener itu Pasar Senen aku tahu seinti-intinya. Dari Pasar Senen tuh dulu gate-nya nggak kayak gitu sumpah. Dulu Pasar Senen panas banget dan legit banget debunya. Dulu kalian tau gak sih? Jadi baju-baju thrift itu kan sebelum dia pajang-pajang dia ada di dalam karung gitu. Karungnya itu namanya bal. Dulu aku tuh lompat-lompat sama Amel di bal-balan itu karena kayak aku banyak banget saudara di Pasar Senen. Terus juga di Pasar Senen ada yang apa? Ya boleh. Terus ada yang apa, kita nyalain aja guys. Pokoknya dulu tuh ada yang jualan spray, jualan baju cewek, jualan baju anak-anak. Terus ada juga yang jualan koper, ada juga yang jualan ulos, ada yang jualan kaset, tau kaset CD. Terus apalagi ya guys, banyak banget sebanyak itu. Makanya pas orang-orang kayak weh ngetrip gini, apa itu thrift? Aku taunya itu Monja. Terus dulu mereka benar-benar teriak-teriakannya tuh yang kayak Batak banget gitu loh. Terus pasti mereka selalu play lagu Batak. Terus ada yang jual gorengan dari Medan. Ada satu gorengan itu tuh gorengan pisang. Mereka selalu bilang itu goreng pisang. Itu namanya godok-godok. Sumpah aku suka banget godok-godok. Ada yang jualan lapet. Jadi ada dulu satu tempat yang dulu tuh sebelum terbakar dia tuh kayak di sebelah sininya jualan ulos. Terus gak tau di tengah-tengah situ banyak banget yang ada yang jualan mie gomak, ada yang jualan, buset banyak banget mbak. Ada jual mie gomak, ada jual gorengan, ada jual kaset, banyak lapo-lapo. Sumpah. Di sini ngomongnya pasar kodok, enggak, ini Pasar Senen. Ini Pasar Senen yang ku kenal dulu. Terus Pasar Senen pernah kebakaran 2-3 kali. Itu tuh bener-bener nggak pernah skip. Setiap hari Minggu aku pasti ke Pasar Senen. Jadi kegiatannya dulu kayak gini. Gereja pagi jam 8 sampai jam 10. Jam 10 terus kita pergi ke Taman Mini. Kan di Taman Mini dulu kayak ada tikar gitu, kita boleh bawa makanan dari luar atau beli makanan. Terus di tikar itu kita makan, lalala, terus kita foto. Makanya kalian sering banget kan nemuin kayak foto keluarga aku waktu kecil, tapi di Taman Mini. Aku Taman Mini itu sumpah dulu. Terus kita ke Taman Mini, thank you Kak Ina. Abis ke Taman Mini, pulangnya pasti kita ke Pasar Senen. Sampai sekitar kayak di Pasar Senen itu kita bener-bener beli kaset, beli sepatu, beli ulos, beli ikan asin. Dulu ada satu, guys sumpah, aku ingat banget dulu ada satu penjual ikan asin yang kita tuh udah kenal banget kan. Setiap aku ke toko ikan asinnya itu kan ada ikan teri, dia kan pakai karung-karung gitu kan, ikan terinya itu aku ambil, aku makan, dan itu mentah, aku literally gini. Dan itu aku sama Amel sumpah kayak gitu. Jangankan semarga tahu sama-sama orang Batak aja langsung akrab. Iya mentah, ya ikan teri yang teri apa? Teri halus. Guys, teri itu ada banyak banget. Ada teri Medan, teri halus. Iya, dan itu udah direbus BTW. Jadi nggak sementah itu, cuman kayak mentah tapi nggak sementah itu. Terus kita pulang, kita selalu minum sirup. Aku nggak tahu ini terkenal apa enggak, tapi semua orang dulu tetangga aku gitu yang aku kenal, mereka tuh selalu minum sirup. Kayak aku tuh selalu
bingung kenapa orang nggak tahu sirup ini. Kan tahu sirup kurnia nggak sih? Itu menurut aku sirup orang Batak sumpah. Kayak kita orang Batak selalu minum itu. Kan tau kan sirup yang iklannya selalu ada episode-episodenya. Aku tuh nggak pernah beli itu karena aku selalu beli di Pasar Senen, dan itu namanya sirup kurnia. Aku nggak tahu itu merek atau enggak, tapi kayak itu namanya sirup kurnia. Kalau merek maaf. Sama dulu ada Markisa ya Mbak, Markisa nggak sih? Iya. Markisa yang warna oranye. Sampai itu enak banget guys. Coba kalian bikin sirup kurnia terus pakai susu. Itu rasanya kayak minuman pink yang ada di Iya. tempat makan air cheese. Nah, sumpah guys. Produksinya di Sumatera Utara. BTW aku enak banget sumpah. Udah lama. Enak yang ini. Burjo apa ya? Burjangju. Tadi tuh aku mau beli. Ini dibeliin apa tuh namanya? Ini sudah sedianya. Enggak satu ini. Kita beli. Terus dulu ada juga kacang ijo, tapi dia digoreng gitu. Apa ya Mbak namanya? Gandas turi. Siapa yang Batak? Oh sumpah kangen banget, kangen itu. Ada juga yang dia tuh kayak nasi, terus dia lengket-lengket, dan dia itu dimasak di apa Mbak? Ketan. Iya, cuman kayak ketan kayaknya orang. Ada yang tahu godok-godok gandas turi, sirup kurnia. Ayo kita arisan. Lemang, lemang aja namanya. Enggak, lemang beda lagi. Lemangnya bungkus daun. Ya itu maksud kakak, yang kita suka beli di Senen. Yang panjang kan? Kan ada yang ketan digoreng Kak, yang dalamnya ketan. Apa? Selapa. Oh ya. Thank you Kak Parere. Kak Parere. Aku mau pakai ini biar kayak Alan Walker. Lily was a little girl afraid of the big bad world. I like it sirup kurnia. Aku nggak tahu sirup kurnia itu jenis atau kayak merek. Terus apa sih dulu yang nggak ada di Pasar Senen? Semuanya itu bener-bener ada sumpah. Tapi aku anaknya mau banget juga. Enggak pedes, enggak pedes. Enggak pedes. Copet juga ada ya, iya. Terus dulu aku ingat aku beli bayi-bayian. Sumpah. Please remind me to the old Pasar Senen. Yang kulkasnya Sepatu roda pun beli di situ. bertumbuh bersama Pasar Senen. Iya. Kalian tahu rollerblade? Aku dulu beli di Pasar Senen. Dan itu license, maksudnya kayak kangen jadi kecil. Iya banget, kangen banget. Rollerblade, oh iya benar. Aku dulu ada gambar princess, terus dia ada license-nya. Terus belinya di, sumpah kita tuh sepunya langganan itu sumpah. Jual apa lagi ya? Jual jagal B2. Oh my god, yummy. Nggak panas lah itu, panas sih.
Selain sebenarnya apalagi yang legend mall masa kecil. Mall masa kecil kalian di mana? Aku mall masa kecilnya of course Tamini Square. Sama Moi sih, Moi Mall of Indonesia. Karena dari dulu sampai sekarang di Jaktim nih nggak ada mall yang kayak wow gitu. Jadi aku ingat banget dulu aku Jessie Kristi. Enggak sih, Jessie sama Kristi kan mereka temenan dari kecil. Terus mereka selalu ngomongin Moi. Terus aku kayak, guys, walaupun aku orang Jaktim tapi aku kecil main di Moi. Siapa sih? Di sini ada yang pernah ke Tamini Square nggak sih, guys? Kan sekarang udah banyak banget mall yang direnovasi ya. Kenapa Tamini Square nggak direnovasi? Kayak Tamini Square tuh bener-bener tengah kota. Bukan sih, tapi kayak dia tempatnya strategis banget. Dia di depannya ada TJ. Terus di sampingnya sekarang ada LRT. Terus ada rumah sakit, 2 lagi rumah sakitnya. Terus deket taman mini. Terus Tamini Square tuh kayak dulu bagus banget sumpah dulu. Tapi kemarin aku kesana kan. Kemarin aku gereja kesana, ke gereja saudaraku. Aku gereja kesana terus kayak menurutku harus direnovasi sih. Moi kan mall baru, oh ya? Sekarang ada apa di Taman Mini? Aku tuh kalau ke Taman Mini ngapain ya? Naik TJ sumpah. Bagi aku cuman bubur kacang hijaunya doang, BTW nggak pakai roti dan nggak pakai ketan. Thank you Kak Syahiran. Mall masa kecil kalian yang orang Jakarta apa guys? Aku pengen tahu. Soalnya aku tuh dulu lumayan mau Thank you Kak Rembai. Tadi nggak kelihatan. Rembiak. Thank you. Itu apa ya tadi? Angklung. Oh my god, Indonesia. Kayak angklung ya. Jadi apa mall kalian? Oh, gift baru. Oke. Masa si Jelly teriak ngelihat Jelly di kaca? Mau masa kecil Penfield sih, Penfield Pejaten Village. Penfield Pejaten Village bukan? Mall Arta Gading, yes, Mall Arta Gading. Oh, ngelihat shark di kaca. Penfield Pejaten Village bukan? Oh, itu juga mall masa muda tuh, mall masa muda. Karena kampus aku itu mall yang paling deket di kampus aku kan itu ya. Terus jadi aku bahkan pernah live sumpah di situ. Kota Tua. Kota Tua aku jarang sih. PTC Jaktim, tahu nggak PTC Jaktim? Weird. Kak Ajeng, thank you ya. Oh, PGC tahu. Kalau nggak salah Pejaten Village tuh udah ganti deh namanya jadi The Park Pejaten. Bogor tahu? Enggak lagi. Aku Bogor taunya Aeon Sentul. Apa guys? Mall yang kalau misalnya kita keluar dari tol Sentul terus ada mall di situ dan mallnya kayak Persada, tahu nggak? Tahu. Penfield deket kampus gue tuh. Kamu ngampus di mana, Ben?
apa ya, Botani Square. Botani Square bukannya di Bogor? Bukan yang kita keluar tol Sentul? Bukan Aeon, ada satu lagi. Itu udah old banget, se-old itu. BTM, Botani. Emang Botani? Bukan guys, kayak dia tuh sering dibuat orang naik bus, shuttle, dan lain-lain gitu. Thank you Kak Bekstoy. Lagi bahas apa sih? Lagi bahas mall masa kecil di Jakarta. Coba apalagi mall yang di Jakarta, coba yang aku tahu. Bella Nova, benar. Thank you Kak Bekstoy. Plaza Cibubur, oh my god. Kamu tim nyebut Placi atau Ciplas? Kamu tim Plaza Cibubur atau Cibubur Plaza? Itu juga, sumpah di Cibubur tuh mau banyak banget. Kayak TSM Cibubur, Plaza Cibubur, Cibubur Junction. Terus sekarang ada juga tuh apa, kota wisata, yang di kota wisata apa namanya? Apa? Oh, Living World. Bukan orang Cibubur lagi. Jujur gue juga bukan orang Cibubur. Cuman di Jaktim aku ya, Jaktim aku sih gak ada mall yang sebagus-bagus kalau di Cibubur. Jadi ya udah. Jujur bukan orang Jakarta, tapi Bogor kota indah, sejuk, nyaman. Iya setuju. Bogor kota hujan, mantap. Aku mau beli yogurt. Aku mau beli gemblong. Kemarin aku naik TJ ya. Terus ini kan banyak banget yang jualan ya. Ada yang jualan gemblong sumpah. Harganya 10.000 dan enak banget. Iya sih. Tapi kalian tahu gak sih, tukang gemblong itu kayak ada satu nama kayak Warteg Bahari. Nah, gemblong tuh ada tapi nggak tahu, lupa namanya apa. Pokoknya dia kayak tong pancinya apa sih namanya? Kayak yang di pegangan itu warna biru. Yang tempatnya biru kan, iya, tempatnya biru. Gemblong Bojuju, oh ya. Mall ternyaman menurut kamu Jakarta apa? FX Sudirman. Nyaman, tentram, I love you. Kalian sadar gak? Di FX itu liftnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aku gak tahu mall lain, cuman satu-satunya mall yang aku tahu dia liftnya sampai 8 itu cuma di FX loh. Kan 3 yang sebelah kiri, terus 2 yang tengah, terus lift barangnya 3. Kan bukan cuma 5. Berarti kamu kurang ke FX. Oke, besok kita ketemu ya di show, oke? Belum pernah ke FX. Apa? Kenapa? Agak beda. Belinya di mana? Gue ketemu besok. Oke, Riz. Keren banget. Oke, Riz. Bestie. Katanya mau dream Sabtu. Mana nih? Iya lagi. Tapi kan Sabtu ada show lain juga. Gue samping lo, Ben.
Sumpah, gimana kalau kita buat yang udah kenal-kenal aja, gimana kayak kita Hai Ben, hai Riz, asik, keren banget. Apalagi kalau Cijanel nggak bisa, Cijanel kayak Hai Jen, masa Hai Jen, Hai Ci. Kanilam nggak bisa, Hai Lam, Hai Nil, masa Nil, kuda Nil kah? Kalau Kak Fudu gimana coba? Hai food. Hai makanan. Kalau Kak es batu cair, hai es. Hai es. Ya nggak cocok gak sih? ABC, es batu cair. Kalau Mama Virya gimana? Waduh nggak berani kalau Mama Virya. Gak berani guys, kita jangan terlalu jauh guys mainnya guys. Yang deket-deket gini aja. Hai Mi, nah bagus. Si Risa kurang ajar nih, Hai Fir katanya. Hai Jack, kalau Jack emang gue tau kita seumuran Jack, jadi kayak kalau Delay gimana? Hai Lai, itu kayak nyapa orang Batak semua. Hai Lai. Ada satu staff di JKT kalau ketemu aku bilang gini, hei baru. Terus aku langsung bilang, hei Lai. Padahal dia Jawa BTW, tapi nggak tahu. Per hari ini kita semua akrab. Kayaknya aku aja deh sama Kika Nila nggak diajak deh. Hai Dli. Oh, Dli itu nama aslinya siapa sih guys? Doxley dong. Dokumen asli. Fadli nama aslinya. Hai Fat. Hai Dli. Tutor akrab. Oh Fadli. Bakal mau minum. Itu air putih boleh bagi gak? Tapi hangat. Kenapa? Fadlila baik banget orangnya. Si Kak Dam Ice mau katanya mau VC lah, boleh dong, ayo. Kak Parere gimana coba? Hai Par. Aku BTW ya dengan nenggolan. Aku ingat banget tau, aku gak akan lupa sumpah. Dulu aku punya guru killer banget. Dia nenggolan. Terus kayak thank you Kak Diki. Thank you Kak Diki. Apa? Gimana bilang? Thank you Dik. Asik. Kak Diki Pangestu. Mau dibalikan Kak lampunya? Nggak usah deh Mbak, gini aja. Kaget bang. Lanjutin cerita guru tadi. Ya pokoknya nggak usah deh, nggak jadi. Itu guru SD aku. Terus gimana ceritanya? Nggak jadi. Matiin aja deh Mbak. Kalau aku nggak galak, kalau sumpah ini kayak dia galak dan lumayan bikin trauma dikit. Jadi kita balik lagi ke masa kecil. Kita ngomong masa kecil ya. Jadi kalian waktu kecil
Di mana mainnya? Selain ke mall deh, kayak kalian waktu kecil sering banget main kemana? BTW pertama kali aku ke Dufan itu aku kayak 2020 atau 2021. Itu kayak pertama kali aku Dufan. Aku nggak pernah ke Dufan karena aku punya taman mini dulu. Ke taman mini gue kangen Istana Boneka yang dulu. Kalian tahu nggak dulu di Istana Boneka dulu ada kolam renangnya di belakangnya. Itu ada kura-kura gede banget. Terus kayak kolam renangnya lebar, terus ada kayak ombak-ombak kayak gitu dulu. Akan kusembuhkan traumamu dengan marga nenggolong. Oke. Makasih ya Kak Parere. Ke sungai. Main ke sungai itu aku pernah, tapi waktu di Sibolga. Literally kita mandi sungai. Enggak tahu. Itu pokoknya lagi perjalanan dari Jakarta mau ke kampung aku, ke Sumatera. Terus kayak ada sungai. Terus tiba-tiba kayak papiku berhenti. Terus itu bukan wisata BTW. Kayak ya udah ada sungai bagus aja airnya, terus kita mandi. Mbak ingat gak sih Mbak, kita naik apa ya? Naik Tarano ya? Oh yang itu mobilnya Yang turun ke bawah, iya. Sumpah kangen banget. sama itu Kangen itu. Karnival. Oh Karnival ini. Karnival sering itu. Ke pasar malam, ke pasar malam aku sering sih. Tapi yang aku males di pasar malam tuh sebenarnya kalau rame. Aku ingat banget kayak sekitar 2 tahun lalu aku ke pasar malam. Jadi di deket rumah aku tuh selalu ada pasar malam. Dia tuh setiap hari ini Kamis malam, malam Jumat. Jadi itu tuh selalu ada pokoknya. So aku pernah waktu itu ke pasar malam. Terus aku sama temen kuliah aku, si Fanya. Terus kita kayak beli sesuatu. So kan gak makeup kan, ngapain di pasar malam makeup? Aku pakai masker, aku pakai topi, aku udah sangat tertutup. Terus dia bilang, Kak Ola ya, Kak Ola boleh minta foto gak? Terus aku bilang kayak, ya sorry ya aku lagi gak pakai seragam nih. Kata gue, seragam apa? Suster lu angkatan. Aku bilang sorry aku lagi nggak pakai seragam karena anak kecil kan. Terus dia kayak kalau di warteg aja caranya gimana ya? Pendidikan JKT ya jujur ya jujur. Kan pernah aku ceritain gak sih waktu aku di gereja yang aku dimintain foto sama anak kecil. Terus aku bilang karena itu rame banget dan mereka berkumpul di pinggir jalan, akhirnya aku bilang ya udah deh boleh kita foto tapi pakai HP aku ya. Akhirnya aku foto tapi pakai foto aku. Terus ada yang DM Amel kayak, Kak Amel tolong bilangin Kak Ola kirimin fotonya ya. Ada Mute. Tadi Mute pasti Mute mau live. Tadi Mute dia abis balas chat di grup Gen 7. Mbak ini ada semut. Bukan semut. Apa? Ituan apa kulit jahenya. Betul ini ada jahe. Kan suka minum jahe. Apa nih kayak, iya beda ya? Beda, kayak kurang susunya deh. Enggak ah, Apa ini beda? menurut aku kayak Agak lain ya. Beda. kebanyakan susu. Kebanyakan susu. Kayak kurang pedes, biasanya tuh pedes banget di sini. Enggak, kurang pekat juga Mbak Teng. Oh iya, sakit kak enggak sih? Jahe susu iya. Aku tuh dulu nggak suka kan susu jahe, tapi di dekat rumahku tuh ada jual susu jahe, dia tuh enak banget. Terus sampai ada masa dimana lagi COVID, terus aku sekeluarga lagi COVID karena waktu itu mamiku abis meninggal.
lagi covid, terus kayak aku merasa dadaku sesek. Kan gue takut ya. Terus papiku bilang, ini minum jahe. Terus aku minum jahe. Terus bandrek. Enggak, bukan bandrek. Beda gak sih susu jahe sama bandrek, apa sama? Itu istilah di Medan, bandrek. Oh iya, pokoknya itu. Di Jawa susu. Akhirnya aku minum itu, terus minum susu jahe. Bukan bandrek berarti. Minum susu jahe dan kayak aku gak sesek lagi BTW. Mulai dari situ aku suka. STMJ apa? Susu telur madu jahe. Iya. Emang pakai telur ini? Enggak, yang ini enggak. Apa makanan yang kayak makin tua, nggak makin tua sih, tapi kayak semakin bertambahnya umur kalian jadi suka? Kalau aku ya, kalau aku pertama brokoli, pokoknya semua sayur deh. Bahkan dulu tuh aku kalau makan nasi goreng aku tuh nggak suka pakai acar, tapi sekarang aku pakai acar. Terus makin kesini aku jadi nggak apa-apa. Kayak kalian ingat gak kemarin kan aku live terus aku makan chicken, terus dia ada cocolannya yang pas dicium bau kan, tapi aku suka, sumpah. Kalian apa coba? Aku makin suka makanan yang dulu orang tua aku makan, tapi aku merasa kayak, masa makan kayak gitu. Itu aku suka, misal kayak buncis, terus tumis tahu toge, oh my god, terus ada udang-udangnya gitu, terus buncis sapi cincang, apa pokoknya gitu. Terus apa, wedang, aku sampai sekarang enggak, karena ternyata aku tuh nggak suka. Oh ini sih terong, sumpah terong kayak, tapi terong goreng ya sukanya. Apa nggak terong sambal? Aku nggak suka bakaran buncis. Dan BTW kalau ditanya makanan kesukaan aku apa, kayak aku lebih milih makan, kayak aku udah menyadari deh aku suka makan Indonesia. Aku suka banget nasi uduk, terus pakai ayam goreng paha, terus pahanya jangan digoreng terlalu kering, terus ada timunnya 2, terus pakai sambal, terus bawang gorengnya agak dibanyakin dikit. Terus kalau nasinya bukan nasi uduk, aku suka itu pakai sayur asem. Enak banget. Tambah usus gak? Enggak. Aku kadang kalau usus aku masih kayak mikirin gitu, kayak usus ayam. Sayur asam. Enak sayur asam. Ikan asin. Tapi favorit sushi tuh gimana lah? Apa ya? Iya sih, itu mungkin jiwa Gen Z aku. Tapi kalau jiwa sisi yang lain, aku suka banget makan Indo, sumpah. Aku suka makanan yang kayak berempah dan orang tua. Nah tapi aku cuma bisa makan makanan kayak gini itu sama temen lingkungan tertentu gitu loh, kayak misalnya sama keluarga aku, atau nggak ada temen-temen yang emang dia tuh emang sukanya makanan Indo gitu. Nah itu oke. Atau sama teman kuliah aku biasanya mereka suka makanan Indo. Tapi kalau sama member rata-rata makan yang simpel dan cepet aja, kayak ramen, sushi, apalagi sashimi. Kamu suka seblak gak sih? Enggak. Ngomong makanan bikin lapar, iya lagi. Kok bisa? Apa maksudnya? Kok bisa? Sate suka nggak suka banget, tapi aku nggak bisa makan sate kambing. Aku nggak suka guys, kayak kenyal. Thank you Kak Backstay. Aku nggak suka kayak kenyal gitu. Aku suka sate Padang, itu my number one. Dan sate Padang yang enak pasti yang warnanya oranye, bukan yang warna coklat. Nasi liwet tuh yang kayak gimana ya? Pokoknya kayak kalian nih ya, misal suatu saat kalian ketemu aku terus kayak, aduh Ola dikasih makan apa ya?
nasi sama ayam goreng paha tapi jangan digoreng terlalu kering. Itu aku udah enak. Sate Padang, sate ya enak. Sate Padang, sate, pokoknya semua sate ayam suka. Tapi Taichan kurang suka. Karena Taichan itu dagingnya kering. Aku tuh nggak suka ayam yang daging kering kayak dada. Aku nggak suka. Bahkan kalau misalnya paha tapi pahanya gorengnya terlalu kering, itu aku nggak suka. Aku masih penasaran sama ayam Afrika. Iya ada di toko, ada di Gading Serpong sama di Puri di Kaludi. Ya kan, ayam yang dagingnya kering aku suka. Nggak suka ayam yang dagingnya kayak berserat gitu, nggak suka. Aku sukanya yang kayak dia juicy gitu, yang kayak basah. Nah aku suka. GS fried chicken. Kan ada gak sih yang bilang ayam crispy itu ayam chicken. Udah aku sempet confused banget. Jadi waktu itu aku pernah lagi Natalan sekolah di SMP. Aku ingat banget di SMP. Terus kita mau bikin, aku termasuk si panitianya kan. Terus ditanya makannya mau apa. Terus aku bilang yang kesukaan kita aja gak sih? Aku bilang kita pesen ayam sama nasi ayam, tapi ayamnya ayam crispy. Aku bilang gitu, ayam tepung gitu. Terus dia bilang, oh iya ayam chicken aja. Terus aku bilang, ayam chicken? What? Ayam dan chicken kan sama. Terus kan, iya ayam chicken, ada ayam chicken kan, ada yang mereknya dari S tuh yang kayak terkenal banget buat anak sekolah pasti. So aku bilang, itu ayam crispy BTW, aku bilang kayak gitu. Iya tapi ayam tepung, bagian ayam favorit lu apa? Aduh, si Risa nggak dengerin. Riz, dengerin Riz. Kulit, aku suka kulit. Tapi kalau nah kalau kulit aku suka kering, yang kayak kering yang crunchy. Sayap suka. Pokoknya kalau misalnya di rumah aku itu kan ayam satu, misalnya mbak aku masak ayam satu gini, satu ekor. Itu yang makan aku jatahnya pokoknya sayap dan paha. Amel sayap dan paha. Terus kayak mbak aku suka makan kayak kepala dan apa mbak? Paha atas. Terus kalau misalnya dadanya baru abang aku yang makan. Ayam lapo, kalian tau ayam kota gak? Ayam gota. Ayam gota tau gak? Yang pakai darah itu gak sih? Bisa pakai darah, bisa. Iya ada ayam gota, dia pakai darah babi. Bukan ya? Salah ya? Oh darah ayam. Nih coba aku kasih tahu makanan Batak yang aku tahu. Ada tahu, atasnya tuh kayak ijo-ijo. Apa ya mbak? Terus dibilangnya sapi. Susu kerbo, guys. Ada yang tahu susu kerbo? Ini makanan-makanan kalau misalnya kalian datang ke pesta Batak. Tapi kalau buat kalian yang apa sih namanya? Yang Muslim, itu nanti ada beda lagi, dia ada tempat internasionalnya gitu. Namanya nasional deh, bukan internasional. Namanya nasional. Nih, apa sih namanya? Kalau makanan-makanan di pesta Batak yang aku tahu ada saksang pasti, ada panggang, ada daun ubi tumbuk, daun singkong, terus ada susu horbo, terus ada lapet pasti ada,
Terus tergantung sih, tergantung penyelenggaranya. Cuman mostly makannya kayak gitu. Terus pasti Asik. ada arsik, yaitu kalau misalnya kayak dia kaya banget pasti dia ada arsik ikan asin, ayam gota, ayam napi nadar, apalagi ya, kayak besok aku pengen makan lapo deh. Ikan asin mahal kan? Enggak sih. Ayam napi nadar, iya. Kirain mau nikah. Ya itu. Tapi kalau misalnya kalian kayak, jadi kan mungkin ya buat orang yang mungkin dia Gen Z gitu ya, pasti kan ada teman-teman kantornya nih yang bukan Batak, terus dia datang ke pesta Batak. Itu nanti teman-temannya yang bukan Batak itu duduknya nggak di bawah, duduknya di atas, atau enggak, atau kalau nggak ada tingkatnya pasti ada satu space di mana itu namanya undangan nasional. Undangan nasional itu biasanya teman-teman kantornya, teman-teman yang muslim, yang makannya halal, makanannya ya sama aja kayak thank you Kaina, sama aja makanannya kayak di kondangan pada umumnya. Tapi kalau kalian lihat tuh yang mejanya panjang-panjang berjejer gini, terus di sini ada jalan panjang, itu yang panjang-panjang itu bangku keluarga yang udah ada marganya. Yang udah ada marganya, jadi misalnya kalian nenggolan, ya kalian harus duduk di tempat nenggolan. Gitu. Nggak bisa kalian kayak aku Sinambela terus main duduk di situ, nggak bisa. Harus. Nah, kenapa harus ada jalan yang panjang itu? Dan yang panjang itu buat mereka nanti, pertama buat entrance gate-nya gitu kan, kayak nanti mereka jalan ke depan, pas pengantinnya jalan ke depan, terus nanti ada yang nari Batak, terus ada yang namanya yang bikin acara pesta Batak itu lama, itu adalah Mangulosi. Mangulosi itu kayak, jadi misal di sini kan, di sini deh, di mana? Di sini tuh si siapa namanya Mbak? Apa guys, kalau misalnya tempat pengantinnya duduk? Pelaminan. Di sini pelaminan. Nah, pelaminan itu kan biasanya kayak agak panggung gitu kan. Nah, di bawahnya pelaminan nanti si cewek sama cowok duduk. Terus dari kan barisnya tuh kayak gini nih, kayak garis gitu. Nah, nanti mereka per keluarga itu akan jalan dari ujung sini, kan tadi pengantin di sini, dari ujung sini sampai ujung sini. Tapi waktu di ujung mereka ngomong dulu doa-doa dari mereka. Misal kayak udah nikah ya, semoga kami dari keluarga ini, semoga nanti kalian bagus-bagus, kerjanya bagus, rumahnya bagus, anaknya bagus gitu misalnya. Thank you Kak Parere. Ya, memberi wejangan, terus kayak jangan apa ya, kami dari keluarga gini bla bla bla, dari sini nih kan dia jalan nih dari sini. Terus nanti dia bilang nih, dia mangpar musik nami bayan hamu maju lagu. Itu maksudnya dia kayak buat pemusik tolong bikinin lagu dong. Nah, nanti dia sebut tuh lagunya mau apa. Nah, dari sini mereka nanti manortor sampai ke sini nih. Sampai ke sini. Terus di sini kan kita misal kayak aku nanti mungkin ya kalau ada duit. Misal ada pengantinnya di sini. Nanti si pengantinnya itu kan orangnya kan baris dua. Biasanya tuh dia suami istri gitu. Udah baris kayak gitu, nanti mereka kasih ulos ke yang nikah. Mangulosi itu maksudnya memberikan ulos. Nah, ulosnya nanti kayak di apa ya? Kalian pernah gak sih lihat video aku kemarin di surprisein waktu aku ulang tahun? Nah, kayak gitu. Nanti gitu. Na ulos mahal ya, jujur sekarang mahal sih. Kayak gitu deh. Terus mereka thank you Kak Cifun. Mereka dikalungin gitu. Dan itu ulosnya banyak banget. Sebanyak itu. Karena semua keluarga pasti ngasih. Tapi aku gak tahu ya, kayak kalau misalnya kita udah dikasih nih, terus ulosnya dikemanain Mbak? Ulosnya dikemanain? Kalau yang dari tulangnya pasti disimpan. Oh iya benar, katanya kalau yang dari tulangnya disimpan.
gitulah pokoknya gitu. Terus BTW pernikahan Batak itu makannya nggak kayak kalian datang terus makan, enggak, makannya jamnya bareng. Sumpah, ini kayak FYI aja. Aku nggak tahu sekarang masih kayak gitu apa enggak, tapi jadi makan itu antara jam 12 sampai jam 1. Jadi kita makannya bareng. Nggak boleh dibungkus ya, mungkin ada aja yang makannya bareng-bareng. Jadi Tapi sekarang nasi kotak. iya, kalau sekarang udah banyak kan nasi kotak. Kalian doain aku ya, semoga aku uangnya banyak banget sampai aku bisa mengadakan pesta Batak. Nanti kalian aku undang 4,2 ribu orang. Thank you Kak Fudu. Baru tinggal bentar udah ngomongin nikah aja. Ini cuman ceritain seberapa Batak kamu, asik. Suami kamu kan orang kaya, amin. Semoga aku dapet. Amin. Ucapan ada doa. Terus apalagi ya? Apalagi ya? Oh biasanya kalau misalnya kita orang have banget, biasanya itu ada kepala kerbau. Terus pokoknya adalah guys, banyak banget ritualnya sumpah. Ada yang kayak nanti kan pas di apa sih namanya, pelaminannya itu kan yang duduk kan orang tuanya, terus nanti adalah kayak tuh dia ke keluarga menantunya, terus dia nortor. Aku tahu soalnya dulu papiku udah pernah jadi apa itu namanya, wakil. Maksudnya kayak papiku gantiin orang tuanya karena dia udah nggak punya orang tua gitu. Wali gitu. Pokoknya banyak banget sebanyak itu. Makanya acara Batak tuh bener-bener kalau kalian deket banget pasti kalian ikut ke gereja. Pulang dari gereja kalian langsung ke gedung. Abis ke gedung terus acara, terus makan, terus mangulosi. Nah mangulosinya itu lama banget. Dan selain mangulosi itu ada juga yang bawa beras, kan tau yang gini, yang dianyam, yang tinggi, itu isinya beras BTW. Terus nanti yang duduk di depan sini, kan ini ada di jalanan, terus yang duduk depan sini itu Raja Parhatanya biasanya suka dikasih amplop. Kenapa aku tahu? Dulu karena papiku itu dulu Raja Parhata, jadi dia suka dikasih amplop kayak, dan dia amplopnya lumayan ya tergantung, balik lagi tergantung ke ekonomi masing-masing. Tapi dulu kayak 5.000, 20.000, sekitar sama nortornya, terus dapat 5.000, 10.000, 20.000. Ada yang dulu pakai dolar, sumpah. Love letter di bawah berapa? Top 3. Ya kalau orang have ya mungkin $5.000. Enggak, dulu kayak sebenarnya kecil, kayak $1 mungkin, $2. Olah keturunan raja. Tapi dulu aku kayak setiap minggu. Dan BTW orang Batak kalau nikah itu mostly hari Sabtu, gak boleh hari Minggu, karena hari Minggu hari gereja. Ya gak sih mbak? Pokoknya ke antara Kamis Jumat Sabtu. Iya, antara Kamis Jumat Sabtu. Tapi jarang banget ada yang hari Minggu, dan kayak gak boleh deh. Soalnya pertama gerejanya dipakai kan buat gereja. Tapi paling sering Jumat Sabtu. Iya, Jumat Sabtu. Kirain hari Minggu CFD. Salah, hari Minggu harinya Tuhan. Senin Selasa ya terserah, kalau mau bikin, kalau ada yang datang mah. Kalau mau bikin terus ada yang datang mah nggak apa-apa. Kan bisa beres gereja. Tapi kan beres gereja ada gereja lagi. Hayo.
gereja aku tuh mulainya jam 6 sampai jam 8. Terus jam setengah 11 sampai jam setengah 1. Terus jam 5 sampai jam 7. Hayo kapan? Hayo kapan? Batak berapa kali misa lah? Hah? Misa? HKBP? Aku taunya Perjamuan Kudus namanya kalau di HKBP. Itu pertama kalinya aku gereja non HKBP itu kemarin banget sumpah. Itu kayak agak culture shock dikit. Tapi fun banget, aku suka. HKBP juga suka banget di gue. Tapi mostly aku kayak gereja pasti di HKBP, tapi cuman ada bedanya, ada banget, sumpah. Itu lagi nonton goblok kamu tuh. Nggak tahu deh. Lumayan jauh sih bedanya. Lumayan jauh bedanya. Kalau di HKBP ini, kalau yang di gereja lain aku kan baru pernah sekali, jadi aku nggak bisa menilai. Tapi kalau di HKBP biasanya kita tuh masuk, terus pokoknya ada kayak baca warta, ada kor. Kalau lagi banyak, kornya bisa sampai 3. Kor ina, kor ama. Ada kor, ada persembahan 2 kali. Terus doa pengampunan dosa. Pengakuan dosa. Kok pengampunan? Pengakuan dosa. Terus apa lagi ya? Baca aku percaya. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa. Ya. Aku hafal tahu doa Bapa kami versi Batak. Masih hafal gak ya? Dulu kan aku CD kan. Alea manamina di Banua Gijang, Sai pinar badia maguarmu, Sai ro maharajaonmu, Sai saut mano lomoni roham, di Banua Tongaon, Songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami. Lehon matuhami. Lupa. Coba ya. Ale amanamina di Banua Gijang, Sai pinar badia maguarmu, ale amanami. Doa HKBP. Ale amanamina di Banua Gijang, Sai pinar badia maguarmu, Sai ro maharajaanmu, Sai saut malomoni roham, di Banua Tongaon, Songon na di Banua Gijang, Lehon matu kami, hangoluan siapa oh ya, saya sama dosa nami, Songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodonap. Nah, biasanya si pendetanya ngomong sampai pangago doang. Abis itu nanti kita ada nyanyinya, ay hodonap puna harajao tuhut hago. Jangan dibercandain loh ya, ini doa Bapa kami tapi versi Batak. Kamu jangan dibercandain, ini doa. Ini sama aja kayak ibadah Batak Toba itu apa sih maksudnya? Kan HKBP bukan Batak Toba. Rodi hasanga pon salelengni lelena amin. Ini lagu terakhir, setelah itu pulang. Salah, pas pulang itu ada lagunya lagi, amin, amin, amin. Terus duduk, terus doa, terus salam, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, terus pulang. Kayak gitu biasanya. HKBP tuh full bahasa Batak enggak, jadi
Tergantung kamu ambilnya sesi yang bahasa Batak apa enggak. Ada yang bahasa Batak, ada yang bahasa Indonesia juga ada. Ada yang bahasa Inggris juga. Belajar banget malam ini, yoi. Itu yang pada tidur langsung bangun pada mau pulang. Langsung beli jajan pasti di gereja. Bapak kami dinyanyiin lebih ngena jujur. Nah, aku taunya yang bahasa Batak gitu. Makanya aku tuh jarang tahu lagu rohani yang dulu aku ingat banget di SMP aku banyak banget lagu rohani kan. Tapi aku taunya cuman yang awam-awam doang, karena kalau aku gereja, aku tuh nyanyinya pakai buku ND. Biasanya Bataknya jam sore, biasanya Bataknya itu jam pagi, jam 6. Pagi banget iya. Sumpah dulu zaman ada papi aku harus gereja jam 6 pagi, apapun yang terjadi gereja jam 6 pagi. Setelah itu mau show, mau jadi BD, mau latihan, terserah, yang penting gereja jam 6 pagi. Dulu. Tapi kayak aduh, sekarang benar-benar udah susah bangun sepagi itu. Kalau sekarang itu banyaknya sore. Aku sama Bang Berman sama Amel. Terus kalau di HKBP gak tau sih. Tapi kalau di HKBP itu ada yang namanya WIK. WIK itu kayak WIJK. Oh nggak tahu itu artinya apa, tapi WIK itu kayak kalian tinggalnya daerah mana nih. Misal kalian gereja di FX, terus kalian WIK Senayan atau WIK Simpruk gitu, atau WIK Palmerah. Nah nanti di sekitar daerah kalian itu, di daerah kalian tinggal, WIK tuh kayak kalian masuk kelurahan mana gitu lah ya, lingkungan ada yang namanya Partangyangan, ya gak sih? Partangyangan, WIK paroki. Partangyangan itu biasanya kalau aku setiap hari Kamis, jadi kita ikut. Nah itu nanti rumahnya beda-beda nih. Misal kita satu komplek ya guys, misal kita satu komplek. Misal minggu pertama di rumah aku, terus Pungguan tuh perkumpulan sih. Terus minggu kedua di rumah KP Rere, terus minggu ketiga di rumah Cijanel gitu. Kalau anak mudanya namanya Naposo, betul. Anak mudanya namanya Naposo Bulung. Kegiatannya ngapain? Kegiatannya ibadah. Terus nanti ada pendetanya, khotbah. Terus itu biasanya kalau mau nitip doa, ada yang sakit gitu, doain gitu deh setiap minggu. Kayak di gereja lain juga ada, tapi bukan bingung, tapi beda namanya. Apa ya? Dulu aku pernah tahu namanya karena lupa. Berapa lama kalau ibadah gitu? Sejam. Habis itu makan. Habis ibadah makan bersama, yes betul. Dan yang ngasih makan adalah orang yang rumahnya di Partangyangan. Tapi aku udah gak ikut lagi guys, jujur.
Aku 5 menit lagi deh selesai, 5 menit lagi. Seru banget deh pokoknya cerita tentang perbatakan ini. Kayak kalau misalnya mau dibikin judul seberapa Batak Ola, nah ini dia. Aku beneran bukan kayak Batak turunan, tapi kayak bener-bener aku merasa sih aku Batak banget ya. Walaupun sekarang udah jadi kayak agak menghilang dikit, banyak tulen karena mami papiku udah nggak ada kan. Dan btw dulu mami papiku tuh kalau ngomong di rumah pakai bahasa Batak. Jadi aku tahu bahasa Batak, cuma aku nggak bisa ngomongnya. Jadi apakah aku sampai besar akan bisa bahasa Batak atau nggak bisa, aku nggak tahu. Idol Batak tinggal ngomong, iya, jadi kayak bisa. Tapi dan bahasa Batak sama bahasa Medan beda. Bisa tapi harus ada lawan bicara, nggak bisa. Apa ya, kamu udah naik CD? Udah. Satu kalimat mah bisa. CD pas umur berapa? Umur berapa ya? 2022 itu berarti umur aku kan 2022 4 tahun lalu. Aku sekarang 21, berarti 18. Ya gak sih? 18. Dan dulu aku CD-nya itu CD apa ya namanya? CD kilat. Karena aku JKT. Sebenernya nggak boleh sih. Tapi aku udah sempet ikut CD yang normal, tapi kayak waktunya nggak bisa banget sih, waktunya nggak kekejar karena setiap hari Minggu JKT selalu ada kegiatan kan. Sedangkan CD itu, kalau kalian mau tahu, CD itu kayak kalian kalau lagi ngumpulin apa ya, CD itu kalau bahasa umumnya, pokoknya nanti kalian ibadah, terus kalian tulis isi khotbahnya, terus kalian minta tanda tangan pendeta, habis itu kalian kelas. Nah, apa yang diajarin di hari itu gitu. CD tuh kayak katekisasi. Ya. Mungkin kalau di Muslim CD tuh kayak hatam Quran ya. Komuni pertama katanya sih dimana kita kayak udah udah pegang dosa kita masing-masing gitu. Udah lumayan tua ya, umur 18 sih ya emang. Kan dulu harusnya 16 atau 17 gitu. Terus keluar nggak bisa karena sambil JKT. Maybe I will be okay. Normalnya orang CD itu biasanya 17 lah, 16, 17 tahun. Udah berasa kuliah adat Batak 3 SKS. Aku juga kayak sebatak ini karena orang tuaku sih guys. Kayak kalau bukan karena mereka aku juga nggak sebatak itu. Soalnya aku lahirnya di Jakarta, jadi iya benar, kalau belum CD nggak boleh perjamuan kudus. Betul. Oke guys, aku mau bacain top gifter. Aku baca dari semua deh. Ada Kak Fatika, ada Kak Iput, ada Adik Natasha, ada Kak Risha, ada Kak Mahendra, ada Kak Feni, ada Kak Rapi Aja, ada Kak Regi, ada Kak Shal, ada
ada Kak Raya, ada Kak Kalista, ada Kak Muti, ada Kak Cengi. Tuh, aku udah bisa kan bacanya. Ada Kak Feni pakai Y, ada Kak Vicky suka lari. Wow. Ada aku live lagi ya kalau aku mau lari. Ada Kak Jack, ada Kak Iqbal, ada Mami Feria, ada Kak Beat Zeiger, ada Kak Hena, ada Ashki, ada Chifun, ada Kak Mufki, ada Kak Mujib, thank you, ada Kak Ajeng, ada Es Batu Cair Siu VC, iya dong Siu VC, ada Kak Nimnum, ada Kak Nilam, ada Kak Nilam, thank you so much, ada Kak Alif, please jangan, ada Kak Fudu, ada Kak Dwiki, ada Kak Senanjaya, ada Kak Bim, ada Kak Diki, ada Kak Rembiak, ada Kak Rembiak, ada Kak Backstoy, thank you so much. Terus ini aku mau menulis untuk ya nggak cukup. Ya nggak cukup. Aku akan cukup-cukupin. Hold me and say someone sends me a song. Ada Kak Ina, aku udah kirim buat Kak Ina. Thank you so much Kak Ina. Thank you so much Kak Ina. Makasih banyak ya. Kenapa dia terganti? Ya udah, aku akan kasih juga. Oke, Kak Backstoy 123, terima kasih banyak. Thank you so much. Terus ada Oke, terima kasih Kak Parere. Kok aku jelek sih? Thank you. Dan yang pertama ada Kak Syahiran. Oh my god. Aku tulis lagi. Oke. Oh, ada fotonya. Bisa pakai kacamata apa enggak? Oke, maaf kalau foto. Bagus. Oke, bagus. Thank you Kak Syahiran. Jangan lupa ketemu ya Kak Syahiran nanti di VC. Oke, harus ketemu di VC. Buat kalian juga semuanya udah ada jadwal VC. Kalau nggak salah VC-nya tuh ada 6 sesi. Jadi kita bisa ketemu, puas-puasin, mantap, Jos keren. I love you so much ya. Thank you ya guys sudah menonton live aku malam ini. Nanti aku live lagi, oke? Sampai ketemu lagi. Bye.